Kok bisa bekas sujud itu? Pilihannya dua, nekan terlalu kuat atau sajajahnya rusak. Bekas sujud itu bukan kulit, tapi wajah yang bercahaya, akhlak yang baik, iman yang kuat niku. Banyak sujud sing kelihatan keren tapi tidak sah. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul Fatihati, bab beberapa syarat membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Syurutul Fatihati, adapun syarat membaca Fatihah, asyratun ada 10. Yang pertama at-tartibu, urut, tertib, boten pareng Fatihah wali, harus urut. Wal mualatu, dan terus menerus boten mandek, jedai boten dangu, nggih jangkep ngelengkap, tidak boleh berhenti terlalu lama, boten pareng. Nggih, dumane masjid ageng jedai dawa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mandek 5 detik lanjut. Nah niki boten pareng, lanjut niki kedah lanjut, ndak boleh berhenti. Terus menerus. Wa mura'atu hurufiha, dan menjaga huruf-hurufnya harus jelas. Ha nopo ha. Bismillahirrahmanirrahim, harus jelas. Nah niki mboten pareng hurufe samar rusak, mboten pareng. Wa mura'atu tasdidatiha, dan menjaga tasdidnya. Tasdid Fatihah wonten 14. Wa an la yaskuta, dan boten diam, boten mandek diam, saktatan berhenti, tawilatan yang panjang, wala qasirotan, dan berhenti sebentar. Mandek dangu boten pareng, mandek dilu boten pareng. Yaksudu biha, ingkang niatnya, yang diniatkan, niat qot al qiraati, memotong bacaan. Nah niat memotong bacaan niki boten pareng. Nah niki harus jelas, wakofnya di mana saja, berhentinya di mana saja. Lek lanjut diterusaken monggo lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu dinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Niku lek wasol nyambung terus. Cuman di Irsyadul Ibad makruh dibaca wasol semuanya. Kalau dibagi dua boten nopo-nopo. Bismillahirrahmanirrahim mandek. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin mandek. Lanjut lagi dan seterusnya boleh. Kuatir mura'atu hurufiha hilang, menjaga hurufnya hilang karena perbedaan nyambung huruf hilang. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman, kalau diniatkan nyambung ya hurufnya nyambung, nggak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti sebentar atau lama dengan niat memutus bacaan. Lek wasol nggih wasol, berhenti nggih nyambung nggih nyambung. Wasol ya lanjut, wakof berhenti. Tidak boleh diputus, dikurangi, tidak boleh. Wa qiraatu kulli ayatiha, dan membaca semua ayat Fatihah, wa minha, dan diantaranya al basmalatu, membaca basmalah. Berarti basmalah termasuk napa? Ayat saking surat Al-Fatihah. Wa adamul lahni, dan boten lahan niku pelu, cadel, basa napa pelat. Nggih mboten saged R
niku mboten pareng, terutama ngimami niku kedah jelas makhrote pundi ro, pundi jim, pundi dot nggih. Ghairil mag ghain bukan huruf napa? Bukan huruf qalqalah. Sanes magdubi, sanes magdubi. Tidak boleh napa nggih pelo pelat, pelo anu nggih basa Jawa napa nggih pelat. Tidak bisa mengucapkan salah satu huruf pelat. Al-mukhilli yang menghilangkan atau merusak, membuat cacat bil makna makna. Nggih niki harus jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggih ain boten saged dados ngalamin ngoten boten pareng. Nah ini boten pareng. Wa antakuna dan membaca Fatihah niku halatal qiyami dalam kondisi berdiri, ngadeg fil fardi di dalam salat fardu. Nah niki berarti sing ngimami ngadeg. Kalau tidak bisa berdiri ketika membaca Fatihah, bisa dicarikan yang lain. Karena memang nopo harus berdiri. Kecuali sholat sunnah lenggah mboten nopo-nopo. Wa an yusmi'a dan didengarkan nafsahu oleh dirinya sendiri. Nafsahu ngapunten, an yusmi'a bisa didengarkan nafsahu dari dirinya, pada dirinya mendengarkan al-qiraata bacaan. Minimal diri sendiri mendengar. Wa an la yatakhallaha dan tidak diselingi zikrun ajnabiyun, zikir-zikir yang asing. Nggih contoh misale ihdinas siratal mustaqim niku termasuk donga ditambahi donga napa. Nah ngoten niku. Niki mboten pareng. Diselani bacaan nggih ayat nggih diwaos ayat. Nggih termasuk kadang surat Al-Ghasyiyah niku napa? Wa kafara fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Enten sing nyelani Rabbi a'idni min adzabik inna ilaina ya bahum thumma inna alaina hisabahum ditambahi Allahumma hasibni hisabai yasiro. Niku tidak usah diucapkan, dibaca pelan saja. Ngoten. Napa maling ngimami mboten usah diwaca banter karena bukan termasuk ayat. Pelan mboten banter. Ya termasuk alaisallahu biahkamil hakimin bala wa ana ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Nah niki termasuk akhir surat napa Al-Mulk niku nggih termasuk Allahu Rabbul alamin ditambahi napa mawon. Ini kalau di dalam salat tidak boleh dengan suara kelas apalagi imami. Kalau Fatihah jelas-jelas tidak boleh. Tasdidul Fatihati, adapun tasdidnya Fatihah arba'ata asyarata ada 14. Bismillahi di dalam lafadz bismillah fauqal lami di atas huruf lam. Ar-Rahmani fauqar ra'i di atas huruf ra, Ar-Rahimi di atas huruf ra fauqar ra'i, Alhamdulillah fauqal lamil jalalati di atas huruf lam, Rabbil alamin di atas huruf ba fauqal ba'i, Ar-Rahmani fauqar ra di atas ra, Ar-Rahim fauqar ra, Maliki yaumiddin dal di atas dal fauqad dal, Iyyaka na'budu fauqal ya, iyyaka harus ditekan, iyyaka tasdid. Nasta'inu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sama fauqal ya, ihdinas siratal mustaqim di atas sod fauqas sodi, siratal ladzina an'amta alaihim siratal ladzina fauqal lam di atas huruf lam, an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim terakhir walad dollin di atas dot fauqad dodi
walami dan lam. Walad tekan walad dolin. Nah niki tasdid harus dijaga. Mura'atut tasdidati, menjaga tasdidnya Fatihah. Saking niki Al-Fatihah wonten pertanyaan? Mboten? Kula terusaken. Faslun yusannu, dan sunahaken, disunahkan raf'ul yadaini, mengangkat dua tangan fi arba'ati mawadi'a, di dalam 4 tempat. Pertama inda takbiratil ihrami, ketika takbiratul ihram. Di dalam kitab Bulughul Maram sifat-sifat sholat, Kanjeng Nabi mengangkat hatwa mangkibaihi, setinggi pundak. Ada yang sampai telinga, tidak boleh lebih tinggi dari telinga. Jadi pas telinga atau setinggi pundak, tidak di bawahnya. Mboten ngeten tapi pas ngeten. Lebih tinggi dikit mboten napa-napa. Di dalam sifat-sifat sholatnya Kanjeng Nabi. Ini posisi sunnah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Berarti takbiratul ihram harus benar. Watirnya tangan 1, 2 gerak, kepalanya ikut ngangkat 3, malah batal. Allahu Akbar dingklu 3. Nah niki tumut danga, tumut dingklu. Ini enggak boleh. Ini 2 saja, tangan saja yang diangkat. Wa indar ruku'i, dan ketika ruku' diangkat hukume sunnah. Sunnah nopo? Sunnah hayat, ditinggalkan, tidak harus sujud sahwi. Ini sunnah hayat. Kalau abaat nopo? Harus sujud sahwi. Ini termasuk hayat. Mangke enten penjelasan. Wa indal i'tidali, dan ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, angkat tangan, hukumnya sunnah. Mboten diangkat. Ini mboten napa-napa. Wa indal qiyami, dan ketika berdiri, minat tasyahudil awali, dari tasyahud awal. Nggih mantun tasyahud awal. Mantun tasyahud awal ngadeg setelah rakaat yang kedua niki sunnah napa? Sunnah mengangkat tangan. Ngaten. Sunnah mengangkat tangan. Tidak ngangkat, tidak napa-napa. Yang sering salah adalah bangun dari sujud, berdiri terus angkat tangan, angkat tangan. Nah, ini yang tidak ada anjurannya, mboten wonten aturane. Termasuk sholat id, setelah sujud rakaat pertama bangun Allahu Akbar. Allahu Akbar, bangunnya ya tetap dari sujud, berdiri langsung begini. Kemudian ditambah takbir 5 kali, niku baru takbir. Bangunnya tidak ada angkat tangan. Ngaten niki sing sering salah niku kadang temriku. Termasuk masalah tangan niku kunut. Kunut niku tidak mengusap wajah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, langsung turun sujud. Mboten ngeten. Sing ngeten niku doa di luar salat. Nggih kunut mboten saya diambung, langsung turun. Ngaten. Nah. Wonten pertanyaan? Tidak ada, saya lanjutkan sedikit. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namun nyun pirsa, tadi katanya kan kalau Bismillahirrahmanirrahim itu satu paket dengan Fatihah. Tapi saya sering jamaah itu apa mungkin dalam hati imamnya langsung Alhamdulillah. Nggih. Sering kita ikut jamaah tidak dikeraskan membaca Bismillah, tapi baca. Bukan dalam hati, membaca tapi sir, tidak keras.
Kalau jenengan sholat di belakangnya pas, kedengeran kok, mireng, terdengar bacaannya, bismillahnya terdengar, sah, sah. Karena di dalam enten keterangan termasuk membaca Kanjeng Nabi niku nggih membaca Fatihah dari alhamdulillahirabbil alamin. Apa bismillahnya dibaca? Ya dibaca. Ngaten. Cuman kan dalam memahami hadis yang ada ilatnya, ada sesuatu yang cacatnya, ada perawinya yang tidak dipercaya, niku kan kadang kita harus melihat. Kalau banyak yang mengatakan Fatihah itu termasuk di dalamnya ada bismillah. Bismillah itu bagian ayat dari Al-Fatihah, berarti dibaca keras. Kalau tidak dibaca keras, itu tetap dibaca. Mboten ditinggal. Bukan tidak baca Fatihah, membaca tapi tidak keras. Kalau kita bermakmum dengan orang yang membaca Fatihah, bismillahnya tidak keras tapi membaca, berarti hukumnya sah. Ngaten mawon. Beres pun. Cuman kadang kita bingung, kok tidak dibaca? Bukan tidak dibaca, tidak terdengar. Karena di sini syaratnya membaca Fatihah mana? Kalau sing wau niku wa an yusmi'a nafsahu al-qiraata, dirinya sendiri mendengar bacaan. Tapi kalau di belakang imam kok napa? Mireng, kedengeran. Natan, ya termasuk bagian dari ayat surat Al-Fatihah. Syurutus sujudi, beberapa syarat sujud. Adapun syarat-syaratnya sujud sab'atun, ada 7. Pertama, an yasjuda, hendaknya sujud ala sab'ati a'dhain, sujud anggota 7. 7 anggota sujud, 1 dahi, tangan 2, dengkul, lutut 2, terus kaki, telapak kaki 2. Berarti 1, 2, 3 tambah 1 tuh 7. Nggih, 7. Ini masuk bagian kepala, dahi. Wa antakuna jabhatuhu, dan hendaknya jabhatuhu apa niki? Dahinya, batuknya niku maksufatan, dibuka, tidak ada yang menghalangi di dalam dahi. Nggih, nopo kopiah, nopo rambut, tidak boleh ada yang nutupi. Termasuk yang nutupi benangi kopiah brodol. Ya, jatuh. Napa batuk niki termasuk menghalangi sujud. Nggih termasuk ngapunten. Enten alis panjang sampai nutupi ngoten. Enten film-film alisnya dawa-dawa ngoten. Nah, wonten ada orang tertentu yang alisnya panjang. Nah, ini juga tidak boleh turun, semua turunkan. Tapi kalau alis aman nggih. Sing dawa sanes alis biasa. Nah, alis niku diketok biasane. Sing dipanjangkan niku hidup. Ibu-ibu paham. Hidup. Bulu mata. Wat tahamulu, dan menekan biroksihi kepala. Dados sujud itu harus menekan kepala. Dipenek, mboten syukur nempelek tul ngoten mboten, nggih ditekan. Tapi nekannya ngapunten sewajarnya. Kalau katakan sewajarnya, mboten dumane pingin dicap orang yang ahli sujud, ahli sholat, dipuwenek sekuat-kuate sampai bekas. Nah, jadi ada bukan guyonan. Kok bisa bekas sujud itu? Pilihannya 2, nekan terlalu kuat atau sajadahnya rusak. Mboten enten sajadahe tentekel dipenek nggih bekas. Atharus sujud, bekas sujud itu bukan kulit,
tapi wajah yang bercahaya, akhlak yang baik, iman yang kuat niku bukan bekas di termasuk napa ten sikil niku di kaki ada yang kadang ngapal, oh iki ahli wiritan, nggih lek wiritan, nggih lek remian, nah niku ahli silo kan, ini macam-macam, ndak bisa jadi patokan, ndak bisa, nggih duduk niku macam-macam. Jadi tangan dalam sujud Kanjeng Nabi tidak melebarkan, tidak menggenggam. Jadi pas dan jari-jari ini menghadap ke kiblat. Ngeten, mboten mekar, mboten, ngeten. Mboten mekar. Ngeten, nggih. Begini nggih, biasa hadap ke kiblat. Jari kaki juga menghadap ke kiblat, akhirnya mancal. Ngeten, mencerca sajadah. Niku karena menghadap kiblat. Niki kitab niki kan mboten lengkap nggih, ringkasan. Gandengannya ada di Bulughul Maram, di Bukhari Muslim, pisah-pisah. Terus kula penjelasan tak masukkan. Enggak, memang tidak lengkap. Ini dasar, tapi nanti tak masukkan. Di bab-bab tertentu saya bawa kitab lain, nanti tak masukkan penjelasannya. Jadi tidak boleh begini. Nggih, sini, ini. Kecuali memang nggak kuat atau apa, nggak boleh gini, nempel, diangkat. Bahkan Kanjeng Nabi itu sampai diangkat kelihatan, mekar. Kalau bapak-bapak mekar gini, kalau ibu-ibu gini. Bapak-bapak seneng sing mekar, ibu-ibu seneng sing rapat. Gitu. Ini gerakannya sampai gerakannya seperti itu. Wa adamul huwiyyi, tidak adanya niat turun li ghairihi karena selain tujuan sujud. Tidak boleh sujud turun kalau tidak niat sujud. Nggih termasuk ngapunten, banyak sujud sing kelihatan keren tapi tidak sah. Contoh, pemain bola setelah memasukkan bola ke gawang langsung sujud di lapangan. Hukum sujudnya sah napa mboten? Mboten. Sujud itu harus niat, harus punya wudu dan menutup aurat. Lah katokan niku auratnya kan kebuka. Berarti sujudnya tidak sah. Jadi takbir dulu, saya niat sujud. Sujud ini ada 3. Ya, sujud di luar sholat, sujud khusus di dalam sholat, ada sujud di dalam dan di luar sholat. Sujud yang di luar sholat namanya sujud syukur. Caranya takbir, Allahu Akbar, saya niat sujud syukur. Terus duduk, untuk sujud, kok duduk. Sujud baca doa, napa mawon monggo. Robbana atina monggo, Robbi firli monggo, bebas. Setelah sujud bangun takbir Allahu Akbar, duduk baru salam. Ini syaratnya punya wudu terus menghadap kiblat, harus ada salamnya. Berarti syaratnya sama dengan sholat, menutup aurat. Nah, kalau pemain bola celana pendek sujudnya tidak sah. Keren tapi salah. Ini sujud di luar sholat. Ada sujud yang khusus di dalam sholat, namanya sujud sahwi. Nah, sujud sahwi, sujud 2 kali sebelum salam. Enggak usah niat, langsung fil alamina innaka hamidum majid, langsung Allahu Akbar sujud, subhana man la yanamu wa la yasu, bangun lagi Allahu Akbar, Rabbi firli warhamni, dan seterusnya. Takbir lagi Allahu Akbar sujud, subhana man la yanamu wa la yasu, takbir lagi Allahu Akbar, bangun, kemudian salam. Tidak boleh sujud sahwi di luar sholat. Sujud sahwi di luar sholat karena lupa membayar hutang, tidak boleh. Tidak boleh, tidak ada aturannya.
Nggih, oh nggih kula supe mboten bayar sujud sahwi, enggak ada. Sujud sahwi itu karena melupakan rukun atau melupakan sunnah abaat di dalam sholat. Yang ketiga, ada sujud di dalam dan di luar sholat. Niku diarani sujud tilawah. Ketika mendengar ayat-ayat sajadah ketika sholat, misalnya kalla la tuti huwas jud tarib, surat Al-Alaq, Iqra. Kemudian imam langsung takbir Allahu Akbar, sujud 1 kali membaca sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Mboten apal subhana rabbiyal a'la ngoten penak pun. Mboten apal malih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ngoten penak timbang angel. Nggih, wong kunut mawon mboten apal robbana atina tok beres. Ngoten. Hukum sujudnya sunnah. Setelah selesai sujud berdiri Allahu Akbar, berdiri lagi baru meneruskan ruku. Kalau di luar sholat, ketika mendengar ada orang membaca ayat sajadah, takbir Allahu Akbar, sujud, sama membaca tadi, sujud takbir lagi, duduk, kemudian salam. Niki harus punya wudu. Itu yang sering terjadi, orang dapat hadiahnya disujuti. Nggih, sujud ngadep gawang, sujud ngadep hadiah. Napa malih hadiah mobil? Sujud ngadep mobil. Lah ini hukumnya tidak boleh. Wa adamul huwiyyi li ghairihi, niatnya sujud malah kepada selain Allah. Enggak boleh. Nah, niatnya memang turun untuk sujud kepada Allah. Lah niki. Wa an la yasjuda, dan tidak sujud ala syai'in di atas sesuatu yataharraku yang bergerak biharokatihi, ikut gerakan orang yang sholat. Nah niki damel surban, ikut gerakan orang sholat terus nutupi tempat sujud. Ini tidak boleh. Surbanin nutupi tempat sujud kotor, damel surban badhe sujud surbane ditoto damel lemek, ini tidak boleh. Ya, termasuk mukennah itu tidak boleh karena ikut gerak dalam sholat. Yang boleh kalau bendanya panjang, damel surban sholat itu mriki nglembre dugi mriko pucuke balik mriki, niku mboten katut gerak. Boleh karena tidak ikut gerak bangun dan turun dalam sholat. Berarti kalau sholat di atas kasur yang empuk boleh napa mboten? Boleh, enggak apa-apa. Boleh. Kan kasurnya tidak dibawa sholat, kan diinjak. Nah, kalau kasurnya dibawa, dipegang, baru sholat ditaruh, tidak boleh. Berarti sholat di atas spring bed boleh, menati-hati guling. Nah itu yang dikhawatirkan di situ. Kalau secara hukum boleh, yang tidak boleh di dalam sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang bergerak niki sering salah tafsir. Banyak yang mengartikan kasur. Soalnya nopo mantun sujud empuk balik malik niku kan gerak. Boten, maksudnya bergerak ikut gerak dalam sholat. Jadi sholat di atas spring bed tidak boleh. Tidak boleh. Tidak apa-apa. Kok tidak boleh? Nggih. Ikut barang yang bergerak niki hukumnya bang malih. Salat di dalam barang yang bergerak. Kalau barang itu nempel di bumi tidak apa-apa. Contoh, salat di kereta api atau di mobil. Tidak apa-apa. Tapi kalau salat dengan barang yang tidak nempel di bumi, contohnya pesawat, itu ada yang tidak memperbolehkan. Sholatnya lihurmatil waktu, nanti dikodok, diganti. Karena sholat di pesawat bergerak, bukan bergerak karena itu ya, bukan ya.
karena memang dia tidak nempel di bumi. Sujud itu nempel ke bumi. Nggih. Nek salat di bulan ngadep pundi? Kiblate. Ngadep bumi. Ngadep bumi. Salat di pesawat ya tetap ngadep kiblat. Cuman ada yang mengatakan dalam Imam Syafi'i pun apa? Salatnya dihormatil waktu atau dijamak, paling enak dijamak. Nggih, paling enak dijamak. Wartifa'u asafilihi ala aalihi, dan mengangkat asafilihi pantatnya lebih tinggi ala aalihi, lebih tinggi daripada kepala. Nah, ini nggih diangkat. Sujud itu merendahkan kepala, menyembah kepada Allah, meninggikan belakang, merendahkan yang depan. Wat tuma'ninatu fihi, dan tumakninah di dalam sujud. A'dha'us sujudi, dan anggota sujud sabatun yang 7 tadi niku al-jabhatu dahi, wa budunul kafaini telapak tangan, warrukbataini dan 2 lutut, wa butunu asabi'ir rijlaini dan bagian dalam jari-jari kaki. Niki harus nempel di sajadah atau tempat sujud. Kalau sujud kakinya ngangkat, tidak sah, harus nempel. Hidung harus nempel. Jadi kalau kepalanya ditekan, hidung pasti nempel. Masih pesek nempel. Gitu. Nempel, pasti nempel. Gitu. Monggo, wonten pertanyaan? Kalau sajadah, kalau yang ngaji sendiri apakah disunahkan sujud apa enggak, Ustaz? Terus pundi? Artinya kita yang baca Quran sendiri. Tilawah, sujud ya. Tilawah, nggih. Apakah disunahkan untuk kemudian sujud tilawah? Hukumnya itu? Ya sunnah muakkad. Jenengan lampai monggo, ditinggal nggih. Betul. Monggo. Oh. Saya sujud tilawah, tapi nggak tahu caranya, nggih tambah salah, nggih mboten usah. Ngoten. Nggih. Timbang salah. Al aslu fil ibadati haramun. Hukum asal ibadah itu haram. Berarti kalau salah hukumnya haram. Daripada salah juga hukumnya sunnah, mending nggak usah. Kalau tidak sujud tilawah, membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar tiga kali, wala haula wala quwata, dan seterusnya 3 kali. Ngaten. Nggak usah dipersulit, nggih, simpel mawon. Bisa dikerjakan, boten nggih, boten usah. Karena tidak wajib. Tapi sunnah mengikuti Kanjeng Nabi. Lebih utama, sunnah muakkad. Nonton malih? Punisa. Nggih, boten wonten malih. Kula tutup, wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi barokah manfaat, saged istiqomah, sedanten diparingi sehat wal afiat, sedanten jamaah lan keluarga ingkang sakit mugi-mugi enggal diparingi sehat. Kita sedanten diparingi rezeki ingkang kathah halal barokah, anak putu niki dadosaken lare-lare ingkang soleh-solehah, lan kita sedanten sak keluarga diparingi husnul khotimah. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.